Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan pada hari ini dan memasuki pelajaran ketiga. Dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati emun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari bersama kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Come on. Datangnya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, katakan segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Katakan, aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, katakan segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan ini mazmurku, pujian bagi
bagimu, persembahkan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, mari bersama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Pasti keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan, katakan. Yes. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Everything, say. Katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Serukan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau adalah benteng dalam kehidupan kita. Sama-sama serukan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiap benteng hidupku. tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Come on, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kau benteng kehidupan kami Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan senap pujian kita. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena tuntunan Tuhan. Hanya kebenarannya yang menuntun kita. Berkaryalah Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Mari angkat suaramu dan katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Lebih lagi katakan, ini waktumu Rohku, berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Setiap hati yang haus akanmu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat suaramu. Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Nyatakan bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Lebih lagi katakan, ini waktu-Mu Kudus, dimanapun saudara Anda menyaksikan ibadah ini, biarlah Engkau dilawat Tuhan. Kapanpun kau menonton ini, lawatan Tuhan akan hadir di hidupmu. Tak ada yang mustahil akan terjadi dalam hidupmu. Yes Tuhan, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap
Tuhan, hanya Engkaulah yang beserta kami Tuhan, menghadapi segala musuh, menghadapi gelapnya malam Tuhan, melalui lembah kelam. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku Tuhan. Hari ini kami nyatakan, bila Engkau tak beserta kami Tuhan, kami tak akan pernah mampu berjalan Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur buat hari ini karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dan kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama hari ini. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita, iman kita diteguhkan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah ketidakpastian, dan seringkali dalam kondisi yang demikian membuat hati kita, pikiran kita, jiwa kita dihantui oleh rasa takut, cemas, dan khawatir akan hari esok. Dan salah satu faktor yang membuat kita cemas, khawatir, takut adalah karena kita salah di dalam memfokuskan diri kita. Ketika fokus kita kepada kekuatan diri kita sendiri, kepada keadaan yang ada di sekitar kita, kepada tantangan yang ada di depan kita,
maka kita seringkali mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, dan mengalami kecemasan di dalam hidup ini. Dan tidak sedikit orang bisa mengalami depresi, saudara. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita kembali memiliki fokus yang benar dan tepat. Oleh sebab itu pada bulan Februari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema refocusing atau fokus kembali. Melalui tema ini biarlah kita terus belajar untuk kembali memfokuskan pikiran kita, hati kita, kehendak kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita harus belajar mengubah fokus hidup kita bukan kepada diri sendiri, bukan kepada keadaan yang ada di sekitar kita, bukan kepada berita-berita yang kita dengar setiap hari, tetapi kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan kepada tuntunannya. Sebagaimana Tuhan berpesan kepada Yosua ketika Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada Yosua untuk memimpin umat Israel, menggantikan Musa untuk menduduki tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Ada banyak hal yang mungkin dapat mengalihkan fokus daripada Yosua. Mungkin ketika dia melihat kekuatan dirinya sendiri, melihat keadaan di sekitarnya, menghadapi tantangan yang tidak mudah, bisa saja hal itu dapat membuat Yosua tidak fokus kepada panggilan Tuhan, kepada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan kepada Yosua supaya ia menguatkan dan meneguhkan hatinya, serta tetap hidup di dalam rencana Tuhan, tetap taat kepada hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan melalui Musa, supaya Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena dengan demikian janji Tuhan kepada Yosua bahwa dia akan berhasil dan beruntung kemanapun Yosua pergi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada Yosua, selama Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya tetap memiliki fokus yang benar, maka Yosua akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung di dalam hidupnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya tentunya. Ketika kita memiliki fokus yang benar dan tepat, saudara, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kehidupan yang berhasil dan beruntung, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tidak lagi hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Ketika kita memiliki fokus yang benar dan tepat dalam hidup kita. Ada dua hal yang telah kita pelajari selama beberapa minggu ini, yaitu supaya kita kembali fokus hidup kita kepada kesanggupan Tuhan dan juga kembali kepada fokus kepada kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Dan dalam minggu ini saudara kita akan belajar untuk memfokuskan diri kita, hati kita, pikiran kita, kehendak kita kepada tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu topik yang akan kita pelajari dalam minggu ini adalah tuntunan dengan kebenarannya. His guidance with righteousness. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita melihatnya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap orang ingin berhasil dan beruntung di dalam hidupnya. Mengalami kesuksesan di dalam hidupnya. Nah, di era postmodern ini dengan kecanggihan teknologi, bukan hal yang sulit ketika kita akan mencari alamat yang baru, atau kita akan menuju ke satu tempat
yang belum pernah kita datangi atau kita kunjungi. Dengan mudah kita tinggal buka aplikasi Google Map atau menggunakan GPS, saudara, dan kita tinggal klik tujuan yang akan kita cari, maka sampailah kita kepada tujuan tersebut. Sehingga kita tidak merasa khawatir, kita tidak merasa takut, kita tidak perlu cemas, meskipun tempat yang akan kita tuju adalah tempat yang baru. Saudara-saudari, tetapi seringkali bahkan saya sendiri pernah mengalami, kadang-kadang Google Map bisa salah mengarahkan kita, atau kita tidak tepat kepada alamat yang kita cari, saudara. GPS atau Google Map bisa saja salah menuntun dan mengarahkan kita, dan kita bisa tersesat. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan, saudara-saudari. Amin. Dia pribadi yang maha kuasa, maha tahu. Dia pribadi yang tidak pernah tersesat, dan dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Dia mampu dan mau untuk menuntun kita kepada kehendaknya dan rancangannya yang begitu indah. Oleh sebab itu mari di tengah-tengah dunia yang gelap dan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, kita mengubah fokus hidup kita. Yang semula kita fokus kepada kekuatan diri kita sendiri, yang seringkali kita fokus kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Kita fokus kepada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita ubah menjadi fokus hidup kita kepada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, supaya Yosua tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati hukum-hukum Tuhan, mentaati tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Seperti apa yang dipesankan Tuhan kepada Yosua, biarlah demikian juga kita hidup sebagai orang yang percaya, tetap di dalam kebenaran firman-Nya, dituntun oleh Tuhan setiap hari, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika kita memfokuskan hati kita, pikiran kita, kehendak kita kepada tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berhasil dan beruntung. Amin, saudara-saudari. Tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah dan tidak akan berujung kepada jalan yang buntu. Tuntunan Tuhan akan membawa kita kepada tujuan yang indah yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Tuhan menuntun kita kepada segala kebenarannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak hal yang bisa saja menuntun seseorang, tetapi belum tentu tuntunan itu benar dengan cara yang benar, bahkan belum tentu mengarahkan kepada tujuan yang benar. Tetapi jika Tuhan yang menuntun kita, maka Ia akan menuntun kita kepada segala kebenarannya dengan caranya yang benar, dan pastilah tidak akan pernah keliru di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak membiarkan kita berjalan seorang diri, tetapi Tuhan mau dan mampu untuk menuntun kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya yang diberikannya berdiam di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pesan Tuhan kepada Yosua supaya Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, mentaati seluruh hukum yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi ketika umat Israel taat kepada perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, taat kepada firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-6. Dikatakan demikian, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada umat Israel ketika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, berpegang pada perjanjiannya, maka mereka akan menjadi umat harta kesayangan Tuhan. Dan mereka akan menjadi kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Saudara-saudari, Tuhan juga berjanji kepada setiap kita. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang baik yang Tuhan sudah rancangkan bagi saya dan saudara. Ketika kita tetap hidup fokus kepada tuntunan Tuhan, mentaati firman-Nya dan berpegang teguh kepada perjanjiannya. Bapak ibu saudara-saudari, mari kita akan belajar 3 hal yang penting yang perlu kita miliki dalam hidup kita supaya kita kembali fokus kepada tuntunan Tuhan itu. Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah kebutuhan akan tuntunan Tuhan. Hidup di dalam dunia ini merupakan sebuah perjalanan yang terkadang kita tidak tahu kemana kita harus melangkah dan kemana arah yang harus kita tuju. Dan disinilah kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Langkah yang terbaik yang dapat kita ambil adalah dengan melangkah mengikuti tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Seringkali dalam perjalanan kita melewati daerah-daerah kehidupan kita yang belum pernah kita lalui. Dan acap kali kita menghadapi tantangan yang melampaui kekuatan dan kesanggupan kita sendiri. Disinilah kita perlu menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan menuntun kita. Amin. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu, Dia maha kuasa. Itu sebabnya tuntunannya tidak akan pernah salah di dalam hidup kita. Tuhan adalah pribadi yang benar dan Ia akan menuntun kita dengan kebenaran dan kepada segala kebenaran. Demikianlah yang menjadi kerinduan Musa, bahwa Musa sangat membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudari, kesadaran akan kebutuhan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, hal ini akan membuat kita kembali fokus kepada Tuhan. Nah, seringkali kita merasa bahwa kita mampu, kita tidak membutuhkan tuntunan Tuhan, sehingga kita seringkali salah di dalam memfokuskan hidup kita, memfokuskan pikiran, kehendak kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, kepada tuntunan yang ada di dunia ini. Padahal tuntunan yang kita terima, yang kita dapatkan dari dunia ini tidak akan pernah membawa kita kepada kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menundukkan diri, kita mentaati firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang menuntun hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada kehendak-Nya dan rancangan-Nya yang indah bagi kita. Saudara-saudari, hal yang kedua yang perlu kita miliki dalam hidup kita untuk kita dapat kembali fokus kepada tuntunan Tuhan adalah hidup kita harus senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tindak tanduk kita senantiasa dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali dunia ini mempengaruhi pikiran kita, hati kita dengan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak fokus kepada tuntunan Tuhan.
Hal-hal yang terjadi di sekitar kita seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita. Prinsip-prinsip dan cara-cara dunia ini yang seringkali menuntun hidup kita, mengarahkan kita. Sehingga ketika kita melangkah, kita tidak selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita kembali memberikan diri kita, memiliki kehausan dan kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan sengaja kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dipesankan Tuhan kepada Yosua yang dicatat di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Membaca firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itulah yang Tuhan pesankan kepada Yosua. Saudara-saudari, biarlah demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin kembali fokus kepada tuntunan Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan yang menuntun kita. Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang menuntun kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu mari kita membangun relasi dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki adalah kita harus senantiasa terkoneksi dengan Roh Kudus. Berkomunikasi dengan pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam dalam hati setiap orang yang percaya untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudari, mari hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kerinduan kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya. Mari kita senantiasa terkoneksi dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Hidup kita di tengah dunia ini bagaikan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, yang begitu banyak tantangan dan kesulitan yang mereka harus hadapi. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menyertai kita. Ia mau dan mampu untuk menuntun kita kepada kebenarannya. Namun seringkali hati kita, pikiran kita, dan kehendak kita telah dipenuhi oleh prinsip-prinsip dan cara-cara dunia ini. Sehingga kita tidak fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari hal ini, marilah kita kembali untuk memiliki fokus yang benar. Memfokuskan hati kita, pikiran kita, kehendak kita kepada tuntunan Tuhan. Ia adalah pribadi yang benar. Ia pasti menuntun kita ke arah yang benar dan tujuan yang benar. Marilah kita kembali fokus kepada tuntunan Tuhan dengan menyadari akan kebutuhan kita tentang tuntunan Tuhan. Memberikan diri kita untuk dikuasai oleh firman-Nya dan senantiasa terkoneksi dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung seperti yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita dan membawa kita kembali kepada fokus yang benar dan tepat, yaitu fokus kepada tuntunan Tuhan oleh kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami menyadari seringkali kami salah di dalam fokus hidup kami. Sehingga kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup ini. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu. Supaya kami kembali untuk memiliki fokus yang benar dan tepat. Yaitu fokus kepada tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Shalom.